Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Rianti dengan NRP 500422117. Di sini saya akan menjelaskan seputar tentang spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer UV-Vis sendiri merupakan alat analisis sampel dengan menggunakan prinsip-prinsip absorpsi radiasi gelombang elektromagnetik dari bahan untuk panjang gelombang sinar UV sampai dengan sinar tampak. UV-Vis sendiri digunakan untuk menentukan kandungan zat organik atau anorganik dalam larutan, di mana komponen-komponennya terdiri dari sumber energi radiasi yang stabil, monokromator, wadah sampel transparan atau kuvet, detektor radiasi yang dilengkapi dengan recorder. Jenis UV-Vis sendiri ada single beam dan double beam. Untuk cara kerja UV-Vis sendiri secara sederhana terdiri dari sumber radiasi atau cahaya, monokromator, sampel, detektor, dan readout atau pembaca. Untuk sumber radiasi, panjang gelombang yang dihasilkan beragam pada daerah pita energi yang luas. Intensitas radiasi yang dihasilkan harus sama dan tetap sehingga tidak ada beda P0 pada saat standarisasi dengan P0 pada saat pengukuran. Hal ini penting untuk model single beam. Sedangkan pada model double beam, setiap saat P0 dan P selalu diukur dan dibandingkan secara simultan sehingga kestabilan sumber radiasi tidak terlalu penting. Untuk sumber radiasi UV sendiri ada dari lampu hidrogen dan lampu deuterium. Selanjutnya untuk lampu deuterium sendiri berada pada wilayah UV dengan rentang panjang gelombang 190 sampai 420 nanometer. Dan untuk lampu tungsten berada pada wilayah cahaya tampak dan near infrared dengan rentang panjang gelombang 320 sampai 2500 nanometer. Selanjutnya ada monokromator. Monokromator sendiri berfungsi untuk memecah radiasi polikromatis dengan pita energi yang lebar yang dihasilkan sumber radiasi menjadi radiasi dengan pita energi yang lebih sempit atau menjadi radiasi monokromatis. Monokromator sendiri mampu menghasilkan radiasi dengan lebar pipa efektif sebesar 35 sampai 0,1 nanometer. Dan untuk lebar pita yang efektif berada pada kisaran panjang gelombang di mana nilai transmitan minimal setengah dari nilai maksimalnya. Keuntungan radiasi dengan lebar pita atau bandwidth yang sempit adalah batas daerah lambda yang terabsorpsi sangat berdekatan sehingga kecepatan hasil pengukuran absorbansi menjadi tinggi. Selanjutnya ada sensitivitas meningkat karena pengukuran dapat dilakukan tepat pada absorpsi maksimum. Dan kecenderungan mengikuti hukum Lambert-Beer lebih besar karena yang terukur betul-betul hanya yang terabsorpsi saja. Berikut merupakan skema dari monokromator. Monokromator sendiri terdapat komponen-komponennya yaitu celah untuk masuknya radiasi polikromatis dari sumber radiasi, ada lensa atau cermin untuk menyerap cahaya, pendispersi cahaya yang berupa prisma atau grating yang dapat memecah radiasi menjadi komponen-komponen panjang gelombang, ada lensa atau cermin untuk fokus cahaya, dan ada celah keluar. Selanjutnya ada wadah sampel atau kuvet. Kuvet sendiri terbuat dari kuas atau silika untuk radiasi UV dan gelas biasa untuk radiasi sinar tampak. Tebal kuvet bervariasi dari 1 sampai 10 cm. Kuvet sendiri ditempatkan setelah monokromator supaya kemungkinan terjadinya dekomposisi atau fluorescence oleh panjang gelombang berenergi tinggi yang masih ada di dalam radiasi polikromatis dapat diminimalkan. Untuk posisinya sendiri, permukaan kuvet tegak lurus datangnya radiasi sehingga kehilangan radiasi akibat pantulan atau refraksi dapat dikurangi. Terdapat 3 jenis kuvet. Yang pertama yaitu kuvet kaca optis, kuvet plastik, dan juga kuvet kuarsa. Untuk perbedaannya sendiri, untuk kuvet kuarsa berasal dari bahan silika murni dengan rentang panjang gelombang biasanya 190 sampai 2500 nanometer. Biasanya untuk ketahanan dengan bahan kimianya ini sangat tinggi dan cocok untuk larutan asam, basa, atau larut organik. Sedangkan untuk kuvet kaca berbahan dasar kaca optik dengan rentang panjang gelombang 320 sampai 2500 nanometer.
dengan ketahanan terhadap bahan kimia sedang dan cocok untuk bahan larutan air, garam, dan etanol. Dan yang terakhir ada kuvet plastik dengan bahan polimer dan rentang panjang gelombang 300 sampai 900 nanometer. Untuk ketahanan terhadap bahan kimia ini sangat rendah dan cocok untuk bahan bufferingan dan larutan air yang non-korosif. Selanjutnya ada detektor. Detektor sendiri berfungsi untuk mengabsorpsi foton yang menumbuknya dan mengubahnya menjadi kuantitas yang dapat diukur seperti arus listrik atau perubahan suhu. Di mana syarat detektor sendiri yaitu sensitivitas tinggi sehingga daya radiasi yang kecil dapat terdeteksi waktu respon yang singkat, stabil, dan sinyal elektronik yang dihasilkan mudah diperkuat sehingga dapat dipakai untuk mengoperasikan alat pembaca hasil pengukuran. Selanjutnya ada operasi single beam dan double beam. Untuk operasi single beam sendiri, radiasi dari monokromator yang masuk didispersikan oleh prisma atau grating, dan ketika alat dispersi dirotasikan, berbagi pita radiasi yang telah terpecah difokuskan pada celah keluar. Nah, radiasi ini dilewatkan sampel dan diterima oleh detektor. Selanjutnya, untuk operasi double beam sendiri, sinar dari monokromator akan diarahkan ke sel blanko dan sel sampel dengan bantuan beam splitter atau chopper, dan kedua sinar tersebut dibandingkan terus-menerus atau bergantian secara berulang-ulang. Dan untuk fluktuasi pada intensitas sumber cahaya respon detektor dan hasil penguat sinyal dikompensasi dengan mengamati perbandingan sinyal antara blanko dengan sampel. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat analisis sampel. Yang pertama yaitu larutan yang dianalisis merupakan larutan berwarna. Apabila larutan yang akan dianalisis merupakan larutan yang tidak berwarna, maka larutan tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi larutan yang berwarna, kecuali apabila diukur dengan menggunakan lampu UV. Selanjutnya, panjang gelombang maksimum, di mana panjang gelombang yang digunakan adalah panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimal. Hal ini dikarenakan panjang gelombang maksimal kepekaannya juga maksimal, karena panjang gelombang tersebut perubahan absorbansi untuk tiap satuan konsentrasi adalah yang paling besar. Selanjutnya ada kalibrasi panjang gelombang dan absorban, di mana spektrofotometer digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan dan cahaya yang diabsorbansi. Berikut merupakan faktor-faktor yang sering menyebabkan kesalahan dalam menggunakan spektrofotometer PVVs. Yang pertama, adanya serapan oleh pelarut, di mana hal ini dapat diatasi dengan penggunaan blanko, yaitu larutan yang berisi selain komponen yang akan dianalisis, termasuk zat pembentuk warna. Yang kedua, ada serapan oleh kuvet yang biasanya dari bahan gelas atau kuarsa, namun kuvet dari kuarsa memiliki kualitas yang lebih baik. Yang terakhir ada kesalahan fotometrik normal pada pengukuran dengan absorbansi sangat rendah atau sangat tinggi. Hal ini dapat diatur dengan pengaturan konsentrasi sesuai dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan atau melalui pengenceran atau pemekatan. Yang terakhir ada cara perawatan dan penyimpanan alat. Yang pertama, sebelum digunakan, biarkan mesin warming up selama 15-20 menit. Yang kedua, spektrofotometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari langsung, karena cahaya dari matahari akan dapat mengganggu pengukuran. Yang ketiga, simpan spektrofotometer di dalam ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja yang permanen. Yang keempat, pastikan kompartemen sampel bersih dari bekas sampel. Yang kelima, saat akan memasukkan kuvet, pastikan keadaan kuvet itu kering. Dan yang terakhir, lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban secara teratur. Sekian penjelasan dari spektrofotometer UV, kurang lebih mohon maaf, dan terima kasih.